Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Dwi Puji Damayanti SPD. Saya adalah seorang guru matematika sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2300103922180220. Pada hari ini saya akan menampilkan uji kinerja dari SMP Terpadu Darul Mutakin di jenjang kelas 7 dengan topik aritmetika sosial. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Darul Mutakin sukses. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak. Meskipun ini sudah menginjak mau siang hari, ya kalian kan harus istirahat. Jadi harus tetap semangat karena tenaga kalian pun juga sudah terisi. Baiklah, untuk kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, saya meminta bantuan dari Laila. Silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran matematika, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rahman hidayah wa Amin. Oke, terima kasih. Sekarang Ustazah mau bertanya, adakah anak-anak yang hari ini izin tidak masuk? Semuanya masuk ya? Semua siswanya sudah lengkap. Oke, Ustazah cek. Iya betul, semuanya sudah lengkap. Baiklah, sebelum kita mulai, semuanya silakan dipersiapkan buku tulis dan juga alat tulisnya, ya. Seperti yang sudah sampaikan di pertemuan minggu lalu, ya. Hari ini kita masih akan melanjutkan tentang materi apa, anak? Aritmetika sosial. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah sempat membahas materi ini sekilas, ya. Apa sekiranya yang akan dipelajari pada materi ini? Ayo. Aritmetika sosial itu belajar tentang materi perdagangan. Oke, selain itu belajar tentang pajak. Kemudian belajar tentang apa lagi? Untung dan rugi, jual beli. Oke, ada juga untung. Itu arah. Oke. Nah, semuanya itu satu kesatuan materi yang akan kita pelajari di pokok bahasan ini, ya. Nah, sekarang Ustazah mau menampilkan aritmetika sosial ini. Benar ada kaitannya dengan kehidupan perdagangan, ya. Lebih tepatnya itu kalian kalau berjumpa di pasar, ya, kok berjumpa, kalau melihat proses perdagangan yang ada di pasar, itu tentunya kalian akan menerapkan yang namanya ilmu aritmetika sosial. Karena apa? Kalau orang membeli barang ke pasar, itu biasanya yang kalian tuju apa? Kiranya. Kalau kalian ada beberapa toko yang ada di pasar, yang toko A menjual buah 1 kilonya 20.000, buahnya sama, tapi di toko sebelahnya dia promo karena pas hari Jumat berkah, bisa jadi ya, dia menjual per kilonya hanya 17.500. Kira-kira kalian mau memilih toko yang mana? Toko B yang ada promonya. Nah, kira-kira biar kalian dapat apa sih di situ? Harga yang lebih murah. Terus selain itu, potongan harga yang dituju.
apa lagi? Keuntungan, karena bisa jadi ya orang tua kalian kan ngasih uang 20.000, beli 1 kilo nak. Ternyata ketika kalian menuju toko yang promo itu tadi, maka kalian akan dapat uang kembalian sebanyak berapa? 2.500. Kira-kira biasanya kalau kalian dapat uang kembalian dikasihkan kembali ke orang tua atau dipakai untuk membeli es? Itu juga termasuk keuntungan kalian. Jika uang yang dikasih masih ada sisa, maka kalian bisa juga dipakai untuk membeli jajan. Nah, selain itu, coba kalian lihat di sini. Di mana saja kalian dapat menemukan transaksi jual beli? Pasar, mall, supermarket, Indomaret. Kalau kalian di sini, kantin sekolah. Betul sekali. Semuanya menerapkan transaksi jual beli. Transaksi yang mereka lakukan apa sih? Jual beli bisa, tawar menawar bisa, apalagi tukar menukar apa maksudnya? Tukar menukar apa ini? Tukar uang kecil. Bisa sih, nggak apa-apa. Biasanya kalian kan ada yang untuk receh menukarkan di toko-toko yang memang melakukan penjualan seperti itu. Nah, bagaimana mereka mendapatkan keuntungan atau kerugian? Pernah mendengar tentang untung atau rugi? Nah, oke. Orang dikatakan dapat untung itu ketika apa? Harga jualnya lebih mahal atau lebih tinggi daripada harga beli. Nah, kalau misalkan kalian dapat kerugian, gadis, orang dikatakan dapat kerugian jika yang dialami apa? Ketika membeli barang ternyata harganya lebih rendah, lebih tinggi, lebih. Ayo, misalkan kamu menjual HP, ya awalnya HP-nya itu kamu beli dengan harga 2 juta, ya beli HP baru harga 2 juta, tapi ternyata fiturnya kurang menarik. Kamu menginginkan HP baru lagi yang aplikasinya ada di atasnya. Akhirnya kamu menjual HP itu ke temanmu. Kira-kira lakunya lebih rendah ataukah lebih tinggi? Lebih rendah. Nah, di situ berarti proses yang terjadi adalah Gladys mengalami kerugian. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang masih bingung perbedaan antara untung dan rugi? Di sini kalian juga tentunya pernah melihat sosok-sosok terkenal yang ada di tayangan televisi. Siapa yang kenal Atta Halilintar? Kenal semua ya? Oke. Siapa juga yang kenal sama Ria Ricis? Yang kenal dengan tokoh yang paling fenomenal, kaya raya di daerah Andara? Siapa itu? Yang biasa disebut dengan Sultan Andara? Siapa? Artis siapa? Raffi Ahmad. Nah, profesi-profesi yang dijalani oleh mereka ini apa sekiranya? Raffi Ahmad usaha. Kalau Ria Ricis sama Atta Halilintar YouTuber. Nah, mereka belajar menjadi seorang YouTuber. Itu ada kaitannya nggak dengan arisan sosial? Kaitannya apa ya? Siapa yang bisa menghubungkan? Jual beli. Mereka menjual konten, ya kan? Nah, kemudian mereka mendapatkan penghasilan dari konten-konten yang sudah mereka buat.
ya, dari hasil-hasil karya yang sudah kalian ciptakan. Siapa yang pengen seperti mereka? Saya. Gak ada yang pengen gak? Jadi orang kaya itu? Saya doakan ya, saya doakan mudah-mudahan besok kalian bisa menjadi orang-orang hebat seperti mereka. Oke, cermati anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik harus terampil dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan literasi finansial terkait materi untung dan rugi. Nah, pokok bahasan ini yang akan menjadi tujuan utama kita belajar di pertemuan hari ini. Kemudian nanti di pembelajaran Ustadzah akan melakukan langkah-langkah seperti berikut. Ada ceramah dan tanya jawab. Kemudian nanti kalian Ustadzah berikan LKPD, ada presentasi dan diakhiri dengan asesmen pengetahuan. Ya. Kemudian ingat seperti biasa untuk penilaiannya Ustadzah ada 3 penilaian yang akan diambil. Yang pertama yaitu terkait penilaian sikap. Jadi seperti biasa ya, yang harus kalian lakukan ketika ada guru sedang presentasi atau memberikan ceramah, kalian memperhatikan atau tidak. Itu dilihat. Sikap kalian ketika ada teman yang presentasi itu bisa menghargai atau tidak, itu juga dilihat. Kemudian penilaian keterampilan. Keterampilan itu apa? Terkait dengan bagaimana cara kalian menyelesaikan soal-soal yang Ustadzah berikan. Apakah sudah lihai atau dikatakan terampil atau tidak. Kemudian penilaian pengetahuan ini nanti Ustadzah ambilkan dari pemberian soal di akhir pembelajaran nanti, ya. Nah, setelah ini Ustadzah akan tampilkan tayangan video yang akan Ustadzah perlihatkan ke kalian. Silakan dicermati baik-baik. Kemudian apa yang menjadi isi atau sampaian dari video tersebut silakan ada yang dicatat di buku catatan kalian, ya. Nanti siap-siap Ustadzah berikan pertanyaan. Oke. belanja ke sebuah toko, kemudian dia membeli mie sekian kardus, kemudian ada juga susu, ada juga air mineral, dan satunya lagi sabun. Nah, kemudian tujuannya Pak Somad itu untuk pergi ke toko adalah untuk membeli, sehingga setelah Pak Somad kembali dari toko tersebut, barang-barang yang dia beli dijual lagi di toko milik Pak Somad
kalian harusnya tadi kalau yang jeli bisa mencermati di toko berkah yang dimiliki oleh Pak Somad tadi terlihat jajaran rapi, mie goreng sudah ditata bijian, kemudian untuk susu dan aquanya juga sudah ditata di freezer, ya. Nah, kira-kira dari tayangan tersebut apa yang terjadi pada Pak Somad ketika beliau menempel harga? Misalnya, tadi kan Pak Somad kalau kalian jeli saat membeli satu kardus mie contohnya itu dibeli dengan harga 90.000 tadi. Padahal satu kardus mie isinya 48 pieces. Nah, sedangkan di toko berkah milik Pak Somad beliau menjual eceran per satu buah mie atau satu piecesnya dijual dengan harga 2.500. Kira-kira siapa yang tahu harga per biji tadi saat Pak Somad membeli di toko? 90.000 satu kardusnya isi 48. Berarti kira-kira ecerannya berapa itu? Nah, harga ecerannya 1.875. Nah, kemudian dijual lagi sama Pak Somad di toko berkah tadi harganya 2.500. Kira-kira dari situ apa yang diinginkan oleh Pak Somad? Keuntungan. Paham anak-anak? Keuntungan itu berarti Pak Somad menginginkan saat membeli dia pasti berangkat ke toko grosiran dengan harapan nanti saat dia jual eceran itu keuntungan yang dia dapatkan bisa berlipat. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti setelah ini kalian mengerjakan soal yang sudah buat di LKPD secara berkelompok ya. Oke. Silakan dilihat terlebih dahulu LKPD-nya. Di situ di lembar pertama, ya, di lembar pertama itu tersaji petunjuk pengisiannya, ya. Kerjakan soal atau aktivitas yang ada dalam LKPD ini secara berkelompok. Kemudian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah disediakan. Nanti tanyakan ke Ustazah apabila kalian mengalami kendala atau kesulitan saat mengerjakan soalnya. Kemudian gunakanlah referensi seperti buku paket ataupun media lain ya yang dapat membantu kalian untuk menemukan proses pengisian LKPD-nya. Semua anggota dalam kelompok harus bekerja sama karena nanti akan ada penilaian dari Ustazah ya terkait kerjasama. Kemudian diakhiri dengan presentasi. Nah, silakan jangan lupa diisi nama-nama kelompoknya. Anggotanya ditulis di lembar pertama.
untuk presentasi. Saudara, mulai dari kelompoknya Abila dulu. Silakan. Perwakilan dua anak. Satu ada yang tulis di papan, satunya mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil jawaban nomor 1. Kelompok lain silakan memperhatikan ya. Pada nomor 1 diketahui harga belinya 30 dikali 30.000 sama dengan 900.000 dan hajinya 20 dikali 35.000 sama dengan 700.000 dan bakpia yang busuk sebanyak 10 kotak. Ditanyanya yang A besar untung atau rugi, yang B persen untung atau persen rugi. Jawabannya nomor A, kerugian sama dengan harga beli dikurangi harga jual sama dengan 900.000 dikurangi 700.000 sama dengan 200.000. Jawaban yang B, persentase kerugian sama dengan 200 per 900.000 dikali 100% sama dengan 22%. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Dengan penjelasan kelompok 4, apakah sudah bisa dipahami? Tidak. Jawaban dari kelompok lain, apakah ada perbedaan atau sudah sama? Sama. Perhatikan ya, kasus seperti nomor 1, cermati baik-baik ketika kalian berjumpa dengan soal cerita yang tersaji seperti di nomor 1, harga beli ini tertera harganya 900.000 dan harga jualnya 700.000. Kalian bisa mencermati harga jual kok 700 padahal waktu membeli mereka membayar sebesar 900.000. Berarti ketika harga jualnya lebih rendah daripada harga beli, maka penjual tersebut mengalami yang namanya kerugian. Nah, kerugian yang didapatkan jika dihitung dengan menggunakan rumus harga beli dikurangi dengan harga jual. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua ya? Sudah. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Nah, dilanjutkan dengan aktivitas yang kedua. Sekarang silakan dari kelompok 1. Oke, silakan. Siapa silakan? Oke. Boleh dihapus yang nomor 1 ya. Assalamualaikum
ada penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan. Jadi diketahui harga beli sama dengan 20 kilo sama dengan 20 kilo kali 10.000 sama dengan 200.000. Lalu harga jual setengah kali 20 kilo sama dengan 20 kilo kali 15.000 sama dengan 150.000. Harga jual setengah kali 20 kilo sama dengan 5 kilo kali 12.000 sama dengan 60.000. Salak yang busuk ada 5 kilo. Ditanya yang A untung atau rugi, yang B besar persentase untung atau rugi. Jawab, terdapat 5 kilo salak yang busuk, maka diperoleh lebih besar harga jual daripada harga beli. Untung sama dengan harga jual dikurangi sama harga beli, sama dengan 210.000 dikurangi 200.000 sama dengan 10.000. Pedagang salak mengalami untung sebesar 10.000. Persentase U sama dengan 10.000 per 200.000 dikali 100% sama dengan 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pedagang salak mengalami untung sebesar 5%. Sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lihat dulu jawaban. Bahwasanya harga belinya 20 kg salak yaitu 200.000. Setengah dari pembelian salak tersebut, harga penjualan salaknya dijual dengan harga 15.000 sehingga laku 150.000. Seperempatnya terjual dengan harga 12.000 sehingga lakunya 60.000. Sedangkan 5 kg salak ini tidak laku-laku dijual alias busuk. Makanya anggaplah di sini 5 kg salak yang ada itu diabaikan. Nah, sekarang kalian lihat yang ditanyakan, pedagang salak tersebut mengalami untung ataukah rugi dari kasus yang ada? Nah, harga belinya 200.000. Kalau kalian mencermati harga jualnya, berarti di sini ditambahkan ya, menjadi 210.000. Nah, kok di sini kalian melihat jualannya menjadi 210, sedangkan dulu pedagangnya membeli hanya dengan uang 200.000. Apa yang terjadi? Untung. Berarti pedagang salak tersebut mengalami yang namanya keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami aktivitas 3. Diketahui harga beli sama dengan 30.000 dikali 10 sama dengan 300.000. Harga jual sama dengan 50.000 dikali 8 sama dengan 400.000. Ditanya mendapatkan untung atau rugi? Karena terdapat 10 Hot Wheels namun diminta 2 oleh saudaranya, maka diperoleh harga jual lebih besar dibanding harga beli. Jawab, untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli sama dengan 400.000 dikurangi 300.000 sama dengan 100.000. Jadi
Sandra mengalami keuntungan sebesar 100.000. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya ke kelompok 2? Tidak. Bisa dipahami maksud soal ceritanya di situ? Bisa. Awalnya Sandra membeli 10 pieces Hot Wheels ya. Harganya 30.000. Oke, berarti harga beli Hot Wheels-nya itu terhitung 300.000. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Lalu mainan tersebut dijual. Ya. Sandra ingin menjual Hot Wheels-nya dengan harga 50.000. Sayangnya sebelum semuanya laku terjual, ada 2 buah Hot Wheels yang diminta oleh saudaranya. Berarti sisanya tinggal berapa? 8. Nah, kalikanlah 8 itu dengan harga 50.000. Sehingga kalau semuanya laku terjual, maka di sini terhitung harganya 400.000. Nah, apa yang terjadi? Keuntungan. Karena apa? Harga jual lebih tinggi atau lebih besar daripada harga beli. Oke, keuntungannya bisa dihitung dengan menggunakan rumus H-H, yaitu sebesar 100.000. Ya, jadi Sandra mengalami keuntungan dari penjualan Hot Wheels yaitu sebesar 100.000 rupiah. Sudah sama jawabannya? Sama. Oke, nah kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kira-kira yang dapat kita simpulkan apa? Kita akan belajar tentang aritmetika sosial. Nah, dari kasus-kasus yang disajikan, kita bisa mengetahui adanya keuntungan dan juga kerugian. Bagaimana kasusnya ketika seorang pedagang itu dikatakan mengalami keuntungan? Tapi syaratnya apa? Harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Ya, kalau mendapatkan kerugian atau R, apa yang terjadi? Harga belinya ternyata lebih kecil dari harga jual. Ustazah, harga belinya lebih besar. Oh, maaf ya. Betul, terima kasih koreksinya. Kerugian terjadi jika harga pembelian lebih tinggi daripada harga jual. Anak-anak, karena kesimpulannya kalian sudah memahami ya apa itu untung dan rugi. Sekarang waktunya kalian Ustazah bagikan soal asesmen pengetahuan ya, yang mana soal ini nanti harus kalian kerjakan individu ya, tidak terkelompok. Nah, silakan bukunya dirapikan dulu, dimasukkan. Yang ada di atas meja hanyalah alat tulisnya. Tugas ini dikerjakan secara individu. Yang sudah dapat silakan ditulis namanya. Waktu cukup 10 menit saja. Waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Sudah diberi nama ya. Pastikan semuanya sudah bernama. Ya. Ini sedang mau bertanya ke kalian terlebih dahulu. Kira-kira
yang sudah kita pelajari di pertemuan hari ini? Belajar tentang materi aritmatika sosial yang membahas tentang biaya dan harga beli. Kemudian tadi sempat menyinggung juga tentang persentase untung dan juga persentase rugi. Bisa kalian pahami semuanya? Nah, endingnya ini sudah punya sampel. Nah, sudah minta ke kalian ekspresikan apa perasaan yang ada pada diri kalian ketika kita belajar materi aritmetika sosial pada hari ini, ya. Di sini ada stempel pink yang menunjukkan perasaan happy atau kalian senang mengikuti pelajaran hari ini. Kemudian stempel warna biru ini tertulis keep trying. Jadinya kalian masih sedikit ragu-ragu belajar, tapi tidak ada salahnya kalian tetap harus semangat belajar untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dimulai dari kelompok pertama. Masing-masing anggota silakan maju. Stempelnya di sini ya untuk kelompok pertama. Oke, mulai dari Mas Wan. Oke, terima kasih. Afiza, bisa berdiri dulu. Oke, alhamdulillah dari hasil refleksi pembelajaran hari ini, dari sini nampak semuanya happy mengikuti pembelajaran matematika pada siang hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan minggu depan ya, kita akan lanjutkan kembali materi aritmatika sosial dengan topik yang berbeda, yaitu tentang diskon dan rabat ya. Jangan lupa bukunya dibawa semuanya, karena tadi sempat sudah melihat ada satu anak yang lupa membawa buku ya. Jangan lupa pertemuan yang akan datang kita mempelajari materi tersebut. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ustazah mohon bantuan ketua kelas Hafiza, silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita baca istighfar 3 kali ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.